Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sampean mbak. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air. Moga-moga sampean iso sukses selalu di perantauan. Moga-moga sampean rezekine barokah, iso terkumpul, kemudian iso pulang bertemu sama keluarga tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun ya mbak, amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas iki ada sebuah kasus salah satu PRT asing yang kerja di Hong Kong. Ambil pelajaran, yang buruknya silakan dibuang. Oke, kita langsung aja ya. Jadi sebelum kita membahas gini, jadi dari pagi jam 8 jam 9 iki listrik tempat saya mati mbak, mati sampai sekarang jam 4-an. Jadi mungkin agak lambat membahas upload video ini. Oke, iki untuk menemani mbak-mbak semuanya yang hari ini pulang ke rumah atau mungkin yang lagi masak, yang gak libur, tak temenin sama mbak. Iki ada cerita. Jadi ceritanya gini mbak, ada salah satu PRT, mantan PRT yang kerja di Hong Kong, iki kemudian mengambil jalan pintas, posisinya jadinya sekarang OS. Tapi setelah dia OS juga dia pengen enggak mbak mengajukan paperan. Jadi saat ini dia lagi mengajukan paperan atau minta suaka di pemerintah Hong Kong. Nggak tahu diterima apa enggaknya, tapi intinya dia posisinya lagi mengajukan suaka di situ. Nah, iki ada kejadian di mana si PRT iki mengambil barang berupa tas kulit warna biru milik warga lokal Hong Kong. Ini kejadian gini mbak. Jadi jam 1-an malam mungkin si PRT ini setelah dia kerja kali, atau mungkin dia mau jalan-jalan nih. Intinya karena dia OS statusnya kan, jadi dia bisa keluar masuk sesuka hati dia karena dia memiliki kos-kosan. Jadi wajar dia bisa keluar jam berapapun. Jadi jam 1-an dia keluar mbak dari kos-kosan, atau mungkin dia pulang nih dari kos-kosan dari kerja dia mau balik ke kos-kosan di daerah North Point sana. Nah kemudian di bawah kos-kosan flatnya dia, iki dia menemukan tas kulit warna biru mbak. Nah ketika dia menemukan, seharusnya kan dia berikan kepada orang yang di situ, karena tidak jauh dari tas tersebut iki ada warga Hong Kong lokal yang sedang teler. Artinya hari itu, malam itu si warga Hong Kong iki lagi teler mbak, sehingga barangnya dia iki berhamburan di mana-mana, termasuk tas kulit warna biru tadi. Seharusnya si PRT ini kan membiarkan nih, itu kan bukan barang miliknya kan, tetapi dia iki malah membawa kabur tas tersebut mbak, kemudian dibawalah naik ke kos-kosan. Nah ketika sudah sampai di kos-kosan, dia ngecek mbak, di dalam tas iki ada apa. Setelah dicek, di situ ada Hong Kong ID milik si warga yang teler tadi, yaitu dengan nama Lam Wing. Yang pertama isinya adalah Hong Kong ID. Kemudian yang kedua adalah ATM miliknya si pemabuk itu. Kemudian juga ada kartu dari China Returns Home. Nah, kemudian yang terakhir ada uang cash dengan jumlah atau totalnya $900 Hong Kong. Nah, iki yang $900 Hong Kong iki dipakai mbak buat beli makanan si PRT ini. Jadi besoknya dia beli makanan nih, pesta. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, beli minuman, beli makanan. Hanya tersisa $139 Hong Kong saja dari $900 Hong Kong. Nah,
Besoknya tanggal 24 Januari 2025, si pemilik tas tersebut iki lapor ke polisi kalau dia kehilangan tas warna biru ketika posisinya dia sedang mabuk atau teler. Dia lapor polisi. Sama polisi takoni, "Kamu telernya di mana?" "Oh, aku telernya di daerah bar Norpoint ini loh. Jadi hilangnya mungkin di daerah Norpoint, jalan ini." Nah, setelah diceritain sama warga lokal, iki polisi tidak langsung mencari jejak si pelaku dan posisinya kehilangan di mana, Mbak. Jadi tidak ngecek melalui CCTV, tidak. Tetapi dia hanya mengantongi nih ciri-ciri tas milik si korban, kemudian ada apa aja isinya. Nah, berjalannya waktu ganti bulan, Mbak. Jadi kan kehilangan akhir dari Januari kan. Nah, ketemunya iki Maret tanggal 2-an, Mbak. Jadi Januari, Februari, Maret iki baru ketemu, Mbak, sekitar 2 bulanan setelah dilaporkan kasus kehilangan ini. Iki ketemunya juga lucu si pelakunya ini. Jadi malam itu si PRT ini yang OS tadi ya, iki lagi pulang mau naik ke kos-kosan dia di daerah Norpoint. Kemudian di situ mungkin polisi itu mencurigai, kok ada nih PRT jam segini masih pulang. Oh, dipastikan dia ini tidak ada majikan atau posisinya mungkin OS atau mungkin peperan lah. Nah, karena dianggap dicurigai, maka polisi itu nyegat, Mbak. "Stop, tunjukkan Hongkong ID kamu." Tidak bisa menunjukkan, dan kemudian polisi iki langsung ngecek, Mbak, tase si PRT ini. Setelah dicek, ternyata di situ polisi baru ingat kalau 2 bulan yang lalu ada warga Hongkong yang kehilangan tas dengan ciri khas seperti ini. Dan kemudian di situ ada dompet yang isinya Hongkong ID atas nama Lam Wing. Dipastikan iki bukan milik si PRT itu. Akhirnya PRT ini ditangkap, dibawa ke kantor polisi, kemudian di situ diinterogasi. Nah, dia ngaku kalau itu bukan tas saya, kalau itu bukan dompet saya. Nah, akhirnya ketahuan kalau dia membawa kabur tas milik warga Hongkong tanggal 23 Januari 2025 kan kawan. Menghubungi si pemilik tadi yang namanya Lam Wing, kalau tas kamu iki lo ketemu, iki lo pencurinya gini-gini. Kemudian si Lam Wing ini mengajukan tuntutan kepada si PRT yang membawa kabur tasnya ini. Jadi kemudian adanya persidangan, Mbak, karena si Lam Wing itu tidak terima walaupun tasnya dikembalikan, tetapi uangnya kuwi dimaling sama si PRT ini. Nah, di persidangan si PRT ini dibantu pengacara, Mbak, pengacara gratisan ya dari lembaga pemerintah Hongkong. Nah, di situ si PRT ini ngaku kalau uang lainnya ini dihabiskan untuk membeli makanan. Nah, kemudian si PRT ini siap bertanggung jawab untuk mengembalikan uang si Lam Wing tadi. Nah, kemudian keputusan persidangan kui kemarin memberikan hukuman kepada si PRT iki di penjara selama 2 bulan. Keputusannya ya, karena si PRT ini bersedia, Mbak, mengganti uang yang diambil tadi, yang dipakai tadi buat beli makanan. Apakah nanti hak peperannya dia kui dicabut atau tidak disahkan? Mungkin bisa saja terjadi, Mbak. Tetapi di situ si hakim kui juga memberikan dia peringatan kalau dia selama 18 bulan dia tidak melakukan kejahatan di Hong Kong, maka
yang keputusan pengadilan penjara 2 bulan itu bakal dihapuskan. Tapi kalau dia melakukan kejahatan kembali, maka nanti dia bakal dituntut pengadilan atau hukuman yang 2 bulan tadi. Jadi untuk hukuman yang 2 bulan iki ditunda selama 18 bulan, Mbak. Untuk kasus dia membawa kabur tas milik warga lokal. Oke, dari kasus ini jadi kita tahu, Mbak, bahwa sekali lagi hati-hati ketika kawan ini menemukan barang temuan di pinggir jalan. Karena barang temuan Anda itu kalau nggak dikembalikan ke pemiliknya atau ke kantor polisi atau dilaporkan, tidak dilaporkan ke kantor polisi, secara otomatis Anda dianggap maling. Jadi kui memang undang-undang di Hong Kong tentang barang temuan. Anda menemukan tidak melaporkan, Anda sama aja dengan maling. Jadi statusnya sama, Mbak. Dan dari kasus ini kita juga belajar kalau warga lokal yang kehilangan barang ini belum tentu ditanggapi dengan serius, Mbak. Kalau dia kehilangan atau kemalingan rumahnya, ini juga enggak itu hari mereka melakukan usaha untuk menemukan si pelaku. Jadi kadangkala tidak ada respon, Mbak, dalam kasus-kasus seperti ini. Mungkin Mbak semuanya mengetahui kasus yang sama di mana ada nih warga lokal yang kehilangan barang atau kena rampok di rumah dia. Berapa lama sih polisi Hong Kong kui menangani kasusnya? Atau mungkin cuman mencatat ciri khas, kemudian mencatat kronologinya, tapi tidak bertindak dengan serius masalah seperti ini. Silakan komen kalau sampean tahu. Semoga dengan pembahasan ini bermanfaat buat kita semuanya. Sampai muga-muga neng perantauan iso hati-hati, Mbak, dalam tindakan dan perilakunya ya. Semoga bermanfaat dan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.